Selamat pagi, selamat hari Minggu, prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Kita akan mengikuti ibadah secara online dan tetap sungguh-sungguh, tetap mengikuti ibadah dengan segenap hati, tidak menonton, tapi mengikuti, duduk manis, dengar-dengaran. Kalau misalnya ada makanan, ayo dijauhkan dulu semuanya ya, dipindahkan dulu tempatnya, jangan dekat-dekat sama makanan, supaya adik-adik nanti mendengarkan firman Tuhannya fokus, tidak pikirannya ke makanan. Kan kalau prajurit itu harus siap sedia, tidak boleh main-main ya. Jadi adik-adik, persiapkan dirimu untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkannya, kita terlebih dahulu berdoa, kita minta sama Roh Kudus supaya Roh Kudus menolong kita untuk mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak-kakak guru malam ini. Ayo, lipat tanganmu, tutup matamu, kita mau berdoa. Yuk. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami masih bisa ibadah sekalipun melalui online. Tuhan Yesus, berkati kami ya, biar kami jadi anak yang dengar-dengaran, jadi anak yang pintar, supaya lewat firman itu Tuhan, kami semakin hari semakin cinta Tuhan Yesus. Berkati kakak-kakak yang menyampaikan isi hatimu ya, biarlah apapun yang mereka sampaikan tentang firman Tuhan, kami dapat menerimanya dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita siapin Alkitabnya, buku catatannya dan alat tulisnya ya. Sudah? Tema kita kali ini yaitu dibenarkan untuk mendapat otoritas. Kita akan belajar dari kisah Yesus dalam menghadapi pencobaan yang terdapat di dalam Matius 3 ayat 13 sampai 17 dan Matius 4 ayat 1 sampai 11. Nah, adik-adik sekarang akan mau tanya nih, kalian masih ingat nggak siapa yang waktu itu membaptis Tuhan Yesus? Ada yang masih ingat siapa? Iya betul, yang membaptis Tuhan Yesus bernama Yohanes Pembaptis. Nah, sekarang kalian ingat nggak Yohanes Pembaptis membaptis Tuhan Yesus di mana? Di mana? Iya, sungai. Sungai apa namanya? Betul, Sungai Yordan adik-adik. Nah adik-adik, kalian masih ingat juga nggak ketika Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan, apa yang terjadi pada saat itu? Ada yang masih ingat? Nah kalau gitu coba ya kita baca di Matius 3 ayat 16 sampai 17. Sudah? Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Nah adik-adik, sejak saat itu Tuhan Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus adik-adik. Dan setelah saat itu Tuhan Yesus diajak Roh untuk pergi ke padang gurun. Nah kalian tahu nggak situasi di padang gurun itu seperti apa? Apakah enak? Ataukah adem? Dingin? Panas? Atau apa? Iya, seperti yang kita ketahui, di padang gurun itu sangat gersang adik-adik, sangat panas. Dan di sana tuh sangat langka air adik-adik. Dan Tuhan Yesus di padang gurun, dia berpuasa adik-adik. Dan dia juga berdoa. Siapa yang di sini pernah puasa? Pernah? Kalian pernah puasa apa? Puasa Daniel, wah keren. Puasa apa lagi? Puasa Esther, wah keren banget. Ya adik-adik, Tuhan Yesus juga berpuasa. Tapi Tuhan Yesus di sini berpuasa selama 40 hari
40 malam adik-adik. Wah, bisa dibayangkan adik-adik, 40 hari 40 malam Tuhan Yesus nggak makan dan nggak minum. Nggak cuman itu juga, Tuhan Yesus juga menjaga hatinya adik-adik agar tetap apa? Agar tetap fokus sama Tuhan, agar tidak mengeluh, agar tidak marah-marah, agar tetap taat. Karena puasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus adik-adik, tapi juga menjaga hati agar hati kita tetap terkoneksi dengan Tuhan adik-adik. Nah, setelah itu apa yang terjadi adik-adik? Tuhan Yesus itu sama seperti kita. Dia 100% manusia adik-adik. Jadi ketika tidak makan, apa yang akan kita rasakan? Iya, lapar. Dan ketika kita tidak minum, apalagi di situasi yang sangat panas, kita akan menjadi sangat haus. Itu juga yang dialami oleh Tuhan Yesus adik-adik. Dan kalian tahu apa yang terjadi setelah itu? Datanglah pencoba untuk mencobai Tuhan Yesus adik-adik. Nah, yuk coba kita baca di Matius 4. Kalian udah baca? Udah dapat? Kita baca di Matius 4 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Sudah dapat? Oke, kita baca bareng-bareng ya dari perikopnya ya. 1, 2, 3. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Wah, jadi iblis bilang ke Tuhan Yesus, "Kalau engkau anak Allah, coba buat batu-batu ini menjadi roti." Wah, adik-adik, kira-kira Tuhan Yesus bisa melakukan hal tersebut nggak? Jelas bisa, karena Tuhan Yesus punya kuasa adik-adik. Tapi apakah Tuhan Yesus menuruti iblis? Ada yang tahu jawabannya? Yuk coba kita baca lagi di ayat yang keempat. Kita baca bareng-bareng lagi ya. 1, 2, 3. Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Wah, adik-adik, Tuhan Yesus kali ini menang adik-adik. Dan akhirnya iblis pergi. Dan iblis datang lagi adik-adik. Dia mencobai lagi adik-adik. Kalian tahu apa yang dilakukan iblis? Kakak bacain ya di Matius 4 ayat 5 dan 6. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Wah, adik-adik, jadi iblis bilang, kalau engkau anak Allah, turunkan dirimu, pasti nanti malaikat-malaikat akan datang dan menjaga engkau. Wah, adik-adik, ternyata iblis juga tahu firman Tuhan ya. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus gemar baca firman agar kita tahu ya adik-adik. Dan di kali ini apakah Tuhan Yesus terkecoh adik-adik? Tidak adik-adik, Tuhan Yesus menjawab seperti ini. Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Wah, akhirnya iblis kalah. Tuhan Yesus menang lagi adik-adik. Dan setelah itu, iblis datang lagi untuk mencobai Tuhan Yesus yang keberapa adik-adik? Iya, ketiga kalinya. Iblis bilang seperti ini, kakak bacain ya, di Matius 4 ayat 8 sampai 9. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Wah, adik-adik, sebenarnya yang punya semuanya itu apakah iblis ataukah Tuhan? Siapa? Iya, jelas semuanya itu punya Tuhan, bukan iblis. Tapi di sini Tuhan Yesus tetap kokoh adik-adik. Tuhan Yesus menjawab seperti ini.
Kakak bacain buat kalian ya. Matius 4 ayat 10 sampai 11. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia. Dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Wah adik-adik, Tuhan Yesus berhasil adik-adik mengalahkan iblis. Tuhan Yesus menang. Dan akhirnya adik-adik, setelah itu malaikat-malaikat datang melayani Tuhan Yesus. Dan sampai Tuhan Yesus mati di kayu salib pun, Tuhan Yesus tidak melakukan dosa adik-adik. Karena apa? Karena Tuhan Yesus menepati janji Allah adik-adik supaya kita semua tidak binasa. Nah adik-adik, melalui firman Tuhan kali ini, Tuhan Yesus ngingetin kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus juga mempunyai kuasa, mempunyai otoritas untuk mengalahkan musuh kita. Siapa musuh kita? Iya, musuh kita iblis. Tuhan Yesus memberikan kekuatan, memberikan hikmat. Lewat siapa? Iya, lewat Roh Kudus adik-adik. Oleh sebab itu, kita harus makin intim sama Tuhan, makin dengar-dengaran sama Tuhan, makin sering baca firman Tuhan agar kita lebih dekat dengan Tuhan dan kita bisa selaras dengan Tuhan adik-adik. Nah, itu cerita firman Tuhan kali ini. Yuk, sekarang tutup Alkitabnya, lipat tangannya, tutup matanya dan kita berdoa. Ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, Kau sangat baik bagi kami. Tuhan, berikan kami hikmat-Mu agar selalu bisa mendekat kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ayat hafalan Mazmur 41 ayat 13 sampai 14. Tetapi engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuatku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin ya amin. Oke adik-adik, sebelum kita tutup atau selesai ibadah kita pada hari ini, kakak undang lagi semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa, bersyukur, mengucap syukur sama Tuhan, dan kita akan menerima berkat dari Tuhan Yesus. Yuk, kakak undang semuanya berdiri, angkat kedua tanganmu, kita akan berdoa dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya buat hari ini kami sudah beribadah, kami sudah memuji menyembah Tuhan, dan kami juga sudah belajar firman Tuhan. Biar pujian penyembahan kami berkenan kepada Tuhan. Tuhan disenangkan. Terima kasih buat pelajaran firman Tuhan yang sudah kami pelajari, dan biarlah firman Tuhan itu boleh tinggal di dalam setiap hati anak-anak dan bertumbuh berbuah dengan buah yang sangat lebat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami juga mau minta berkat daripada Tuhan sebelum kami selesai, biar Tuhan memberkati setiap anak-anak yang setia menyaksikan tayangan ibadah dari Kids Church Tuhan. Biar dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati mereka Tuhan. Berkati kehidupan mereka, keluar masuk mereka, aktivitas mereka, sekolah mereka, pendidikan mereka diberkati Tuhan. Mereka akan menjadi anak-anak yang berprestasi, dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan. Dan masa depan mereka adalah masa depan yang indah bersama dengan Tuhan. Berkati orang tua mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka diberkati Tuhan. Dan apa saja yang mereka perbuat, Tuhan akan buat mereka selalu berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.